Abel Meholah dekat Tabat. Kemudian diserahkan oleh orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Aser dan dari suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian. Gideon menyuruh juga orang berhubungan Efraim dengan Tuhan, turunlah menghadapi orang Midian dan duduklah di dalam air sampai ke Berseba dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim diserahkan. Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Berseba, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa lagi perbuatan ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah memberikan kesimpulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada buah anggur kaum Midian? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeb, dalam tangan. Apa yang telah dapat tercapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka hendaklah marah mereka terhadap dia. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah dia dan 300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun agak lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Seba dan Zalmunna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para Musa itu, sudahkah Seba dan Zalmunna ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tanganmu? Lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Zalmunna dalam tanganku, aku akan menggabung tubuhmu dengan duri padang permohonan. Maka berjalan dia dari tangan Samuel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Israel. Tetapi orang-orang itu menjawabnya seperti orang Sukot. Lalu berkata dia juga kepada orang-orang Samuel, apabila kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan negeri. Sementara itu Seba dan Zalmunna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang ditinggali dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyak yang telah adalah 120.000 orang yang didatangkan kepada. Gideon maju mengejar orang-orang yang siap di dalam kemah di sebelah Goba dan di Berseba. Lalu mengumpulkan tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Seba dan Zalmunna melarikan diri. Tetapi Gideon menjaga mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Seba dan Zalmunna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikan. Kemudian kembalilah Gideon dibawa dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnya orang muda dari penduduk Sukot. Setelah dianyai orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Seba dan Zalmunna yang karena akan dalam setelah aku dengan berkata, sudahkah Seba dan Zalmunna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami memberikan roti kepada orang-orang itu. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil kepada guru dan anak, dan mengajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menanam merobohkannya dan membunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian berkatalah ia kepada Seba dan Zalmunna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Sukot itu? Jawab mereka, mereka itu sumpah dengan engkau, jika
mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudara pula anak-anak ibu, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yehuda, anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu takut. Karena dia takut, sebab dia masih muda. Lalu kata Zeba dan Salmuna, bangunlah, engkau sendiri dan bawalah kami, sebab seperti orang yang demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zeba dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkau yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang mulia. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kami dan juga anakmu tidak akan memerintah kami, tapi Tuhan akan memerintah kami. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang diminta kepadamu, biarlah masing-masing menjadi anting dan larangnya, karena putri itu anting-anting emas, sebab mereka harus mati. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dilemparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dibintanya itu ada 1.700 shikal emas. Belum terhitung bulan-bulan perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja dunia. Dan belum terhitung kalung raksasa yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Tanah orang Israel berlaku Seron dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi gelar bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka orang negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal Gideon pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semua anak kandungnya, sebab dia beristri banyak. Juga budiknya yang tinggal di Sikem melanjutkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gideon juga mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur di bawah ayahnya di Ofra, kota orang Filistin. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel ke jalan Seron dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Demikianlah cerita tentang Gideon, 3 pasal dalam kitab Hakim-Hakim. 20 menit kita membacanya. Nah, sebelum kita sharing, saya akan baca ringkasan dari buku ini tentang Gideon. Jadi masa yang mungkin paling menyedihkan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel nampak dalam kitab Hakim-Hakim. Berbeda dengan kitab Yosua yang dipenuhi dengan kejayaan, kitab Hakim-Hakim melaporkan bahwa sesudah wafatnya Yosua, generasi lain pun bangkit. Generasi yang tidak mengenal Tuhan atau apa yang telah Tuhan perbuat atas Israel. Malahan tiap orang melakukan apa yang benar menurut mereka. Belum lagi orang-orang Israel yang tidak taat kepada Tuhan, tidak menyingkirkan orang-orang Kanaan yang menyembah berhala. Pada masa Gideon, seluruh wilayah Israel dikepung oleh kelompok Midian dan Amalek yang diam-diam menyeberang sungai Yordan untuk menjarah bahan makanan dan apa saja yang dapat mereka jarah. Orang Israel menyembunyikan hasil bumi mereka daripada para penggarong ini. Situasi yang sangat berat, tidak ada pemimpin. Nah, dalam keadaan ini Gideon mengalami perjumpaan surgawi.
Saat sedang mengirit gandum, tiba-tiba malaikat menampakkan diri kepadanya. Malaikat menyampaikan bahwa ia akan menjadi pembebas Israel. Gideon mengakui bahwa kaumnya adalah kaum yang kecil. Sampai Gideon meminta tanda bahwa Tuhan memang akan memakainya. Tuhan menjawab permintaannya demi menguatkan dan meneguhkan Gideon dalam panggilannya. Tuhan juga mengadakan proses penyaringan yang bagus sekali untuk rombongan prajurit Gideon, memangkas jumlahnya hanya 300 orang saja. Kemudian dengan iman akan penyertaan Tuhan, bersama dengan pasukan kecil, menimbulkan kekacauan besar di perkemahan musuh, sehingga melarikan diri dan Gideon meraih kemenangan. Berkali-kali anak-anak Israel diberitahu bahwa pertempuran itu adalah pertempuran Tuhan. Perkataan yang masih berlaku bagi kita hingga sekarang layaknya dulu bagi Musa, Elisa, Hizkia, Yosafat, dan Gideon. Dan mampukah kita menjawabnya dengan iman serupa sebagaimana mereka? Itulah dari Gideon. Bagaimana Tuhan memakai Gideon untuk menyelamatkan Israel dari tangan Midian. Tetapi pada akhirnya orang Israel masih tetap aja nggak ngerti kalau misalnya bukan Gideon lah yang sebenarnya menggunakan kekuatannya sendiri sebagai pemimpin, tetapi Tuhanlah yang memerintah atas mereka. Nah, setelah Gideon wafat, dikatakan bahwa orang Israel kembali lagi berlaku serong seperti itu. Mari kita memulai series kita diskusi seputar dengan Gideon ini.